Oke, halo semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Ramadan Almanaf dengan NIM 7070225000025. Di sini saya sebagai host. Lalu ada rekan-rekan saya. Rekan-rekan, nama saya Muhammad Adha Bagusibowo dengan NIM 7070225000092. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fakal Sefastiawan dengan NIM 7070225000023. Saya Muhammad Zakir Davian dengan NIM 7070225000010. Saya Ridho Azmaul Haq dengan NIM 7070225000022. Saya Muhammad Rauf dengan NIM 70702250073. Oke, jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membahas tentang bahaya judi online dengan tema di luar ya. Di luar, di lingkungan Telkom University Bandung gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perihal bahaya judi online gitu. Yang sudah kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi ini gitu ya membawa dua dampak gitu. Dampak yang pertama dampak positif, lalu dampak yang keduanya negatif gitu. Yang sudah kita ketahui bahwasannya tidak sedikit juga gitu ya dampak negatifnya gitu ya. Tapi begitu pula positifnya juga banyak gitu. Banyak banget ya malah ya. Nah, kali ini kita tuh bakal bahas sisi negatif dari perkembangan teknologi, yaitu bahaya judi online. Salah satu dampak negatifnya gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman gitu ya yang udah tahu judol itu tuh salah gitu ya, haram, bahaya gitu ya buat ekonomi gitu. Kenapa masih dilakuin gitu? Kalian berharap kaya dari judol, ngarep gitu itu mah ya. Gak akan gitu ya. Jadi kita akan bahas perihal itu, oke? Nih, sebelumnya nih saya tuh mau tanya gitu ke teman-teman yang ada di sini gitu ya. Kenapa judi online itu marak gitu terjadi terutama di lingkungan yang ada di sekitar kita, di mungkin yang terdekat di kita gitu ya, kampus gitu ya. Kenapa gitu banyak yang notabene-nya mahasiswa gitu ya, mungkin mahasiswi juga ada ya, cuman kita nggak tahu gitu. Banyak gitu yang melakukan judol-judol ini gitu. Nih menurut rekan saya nih Mas Mus gimana? Oke, terima kasih Gem untuk waktunya. Jadi menurut saya sih judol itu marak terjadi sekarang karena kan emang dari media sosial aja, kayak kita lagi nge-scroll aja kadang ada iklan Zeus 88 atau kan kayak jangankan stiker ya, intinya ya kalian pasti pernah lah kayak nge-scroll atau enggak, kayak jangan nge-scroll TikTok deh, di IG juga kadang kalau kalian suka nge-spam story tuh tiba-tiba ada tuh keluar tuh, kalau pas dipencet langsung tiba-tiba langsung ke situsnya. Nah, jadi menurut saya itu kan sekarang yang namanya teknologi, yang namanya sosial media itu udah sangat amat ya kita semua pakai lah ya. Kayak kita tuh bangun pagi aja langsung nge-scroll IG atau enggak kayak langsung nge-scroll TikTok. Dan karena emang gampang banget ya untuk buka HP gitu tiba-tiba scroll IG. Nah, cuman di sini adalah poinnya adalah karena banyak banget sih iklan ini dan emang akses judi tuh gampang. Kalau misalkan dulu kan zaman dulu kan orang-orang kalau mau judi ada tempatnya, kayak jangan itu deh, jangan yang kasino yang gede-gede dulu deh. Ini aja kalian kalau misalkan zaman dulu, zaman dulu. Nah, waktu masih SD tuh main bola ada bapak-bapak yang main gapleh, tapi di tengahnya ada 50.000, ada 10.000. Nah, itu juga cuman at least kalau emang mau gitu tuh niatnya lebih gede lah, lebih ada apa ya, tenaga yang dikeluarin gitu loh, kayak untuk keluar rumah dan untuk ngumpul di situ dan judi gitu ya. Kalau sekarang kan ya itu kalian walaupun gak ada niatan tapi tiba-tiba ada bilang WD ada komen tuh, banyak kan suka ada komen-komen yang kayak gitu, abis WD nih 40 juta di situs ini terus di fotoin tuh gambar duit yang segepok tuh. Nah, karena dengan itu orang yang gak niat pun sekarang gampang kena
penipuan ini karena ya aksesnya itu gampang banget untuk kalian judi itu tinggal masuk login akun, masukin email, masukin duit, langsung jadi gitu. Dan sekarang kan kalau judi sekarang tuh bodohnya adalah karena kita tuh emang sudah dipastikan tidak menang. Udah udah di sama bandar kan. jadi nggak ada persentase kayak wah kalian 10% kemungkinan dapat mobil Alphard itu kan enggak. Itu kayak kalian depo asalnya 25.000, tiba-tiba ntar jadi 250.000, dikasih tuh 250.000-nya, kalian masukin lagi biar jadi 2,5 juta, tapi habis semuanya. Jadi dijualin kan properti, dijualin TV, dijualin Magicom. Iya. Sekian saja menurut saya, terima kasih. Oke gitu ya. Jadi itu tuh pendapat dari Mas Mus gitu ya. Kita ke topik yang lainnya gitu ya. Kayak bagaimana sih seorang tuh bisa kecanduan gitu judi online gitu. Nah, ini saya mau tanya gitu ke rekan saya nih yang di sebelah saya gitu. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa seseorang itu bisa candu gitu, judol tuh gitu. Biasanya orang tuh candu tuh karena entah itu iri, entah itu gimana dia ngelihat ekonomi Indonesia yang makin bobroknya gitu ya. Ya, semua orang pasti butuh uang. Kita semua butuh uang. Kita semua butuh uang. Halal kita bacanya. Tapi banyak dari mereka tuh kayak pengennya cepet gitu. Pengennya instan. Mereka banyak juga yang kayak gak mau capek, pengen secara klik dapat duit gitu. Pengen gitu kayak gitu. Terus gak hanya tentang merekanya iri kayak gitu, ada juga yang terjumus dari pergaulannya, lingkungannya. Biasanya lingkungannya banyak teman-temannya yang main judo, terus mereka dapat duit, terus mereka ya udah ikutan gitu, ikutan sama-sama kecanduan. Jadi nggak jauh beda sama orang-orang yang kecanduan narkoba. Bisa aku bilang mah. Bisa dibilang kayak kalau di rokok tuh apa ya, nikotin. Kalau di rokok mah gitu, bikin candu gitu, pengen lagi dan lagi padahal mah gitu ya. Dampaknya gede sih itu, gede banget. Lebih parah malah. Daripada ini ya, daripada rokok gitu. Daripada rokok itu lebih parah lagi soalnya. Hancurin ekonominya lebih parah lagi. Wah, Jadi bukan sepenuhnya salah pemerintah ya, salah kalian itu yang salah kalian juga tuh. Ekonomi kita bisa hancur gak judul juga loh. Ekonomi kita hancur gak judul. Dolar naik bisa karena judul dolar. Dolar naik. Ya benar sih. Tuh. Jadi itu tuh alasan kenapa orang tuh candu gitu ya, dari pendapat rekan kita Jaki gitu ya. Next ke topik selanjutnya, dampak judi dalam kehidupan gitu menurut rekan saya yang lainnya. Oke, kalau dari saya sih ya, ini tuh berdampak banget ya. Apalagi bagi orang-orang yang ekonominya tuh menengah ke bawah, yang pengen dapat duit secara instan gitu loh, tiba-tiba duar kaya. Nah, tapi mereka tuh nggak sadar kalau dengan cara kayak gitu tuh mereka tuh bisa jatuh lebih dalam lagi gitu kan. Karena kita tahu sendiri judi online itu udah diatur sama sistem. Jadi mungkin cuma 5% lah kalian tuh bakal menang, sisa itu bakal kalah kan. Nah, dan itu kalian bakal nyadar ketika kalian tuh udah di titik terendah. Begitu aja sih menurut saya, Gam. Oke, jadi itu adalah pendapat gitu ya dari rekan saya tentang dampak gitu ya dari judi online. Oke, next to topik gitu ya. Cara menghibur dan mengatasi kecanduan judi online gitu nih menurut rekan saya yang benar enggak salah. Oke, boleh. Mangga. Tadi pertanyaan apa? Ini cara menghindari dan mengatasi kecanduan judi online gitu. Oh ya. Pertama mungkin cari apa itu?
relasi yang lebih sehat lagi. Kayak kita gini ya. Ya, Iya, contohnya kita nih. contohnya ini. Positif nih. Ya. Terus kedua, kurangi gengsi. Kalau misal kan penyebabnya itu gengsi ya. Ada orang mau nikahan, dia pinjol buat pesta pernikahannya itu, coy. Itu kan demi gengsi ya. Harusnya nggak perlu kan. Nah, jadi intinya kurangi gengsinya, turunin aja. Itu aja sih kalau kata gue. Jadi nggak usah ikutin standar orang lain ya. Iya. Menjadi diri sendiri kan, semampunya aja. Kemampunya kita. Orang nikah di KUA juga lagi meta ya sekarang ya. Iya. Sekarang malah sekarang orang malah KUA. pengen nikah intimate ya. Betul. Iya, betul. Gitu aja sih. Ya. Lanjut tuh. Nih, topik terakhir gitu ya. Kan bentar. Set. Menurut kalian gitu ya, kenapa orang yang sudah tahu judi online itu berbahaya masih tetap melakukan? Nah, itu. Kita bingung juga tuh kan. Kenapa tuh? Coba dong dari rekan kita ya pendapatnya gitu ya, boleh. Bingung kan, Dogi masih lanjut. Betul. Coba. Kalau menurut saya sih yang pertama itu pasti karena tergiur dengan kemenangan awal. Betul. Ya. Jadi dengan awal-awal dia dapat menang, itu pasti mereka tergiur lagi untuk mengulangi karena dia berharap untuk menang lagi gitu. Terus menurut saya itu walaupun dia udah kalah, ujung-ujungnya harapan mereka cuma di situ aja tinggal lagi. Kalau di judi online doang gitu. Karena di satu pintu doang, karena orang yang udah jerumus di judi itu pasti mereka pola pikirnya udah menyempit gitu. Jadi mereka pikirkan gimana caranya duit mereka tuh udah diputarkan sana berharap dapat gitu, menang gitu. Bahkan ada yang sampai jual rumah, jual harta orang tuanya untuk memutarkan duit berharap biar menang gitu. Ya, kembalikan Jadi modalnya ya. ya menurut saya sih orang nggak bisa keluar dari itu sih karena mereka udah di lingkungan setan itu. Ya lingkaran setan. Benar sih ini Ya jadi itu sih pendapat saya. Jadi itu pendapat dari rekan saya gitu ya, perihal kenapa sih gitu orang tuh udah tahu judol tuh bahaya tapi masih tetap melakukan gitu. Nah, sebelum melakukan closingan gitu ya, saya tuh mau minta kesimpulan dari setiap rekan-rekan saya yang ada di sini perihal bahaya judi online gitu. Boleh dari Mas Mus dulu. Jadi untuk kesimpulan singkatnya ya sebenarnya semua ini bisa terjadi karena emang sebenarnya kan teknologi itu sangat amat berkembang pesat ya. Kayak dari kita zaman dulu masih masih nyari Google segala macam, sekarang tiba-tiba udah ada AI, udah ada sosmed juga udah gampang banget. Kalian sekarang nyari temen tinggal klik orang doang kalian bisa langsung temenan. Nah, sama halnya dengan hal negatifnya itu juga jadi online, sama aja tambah berkembang, tambah cepat, tambah gampang gitu kalian untuk mengakses judi online tersebut. Jadi menurut saya sih kalian hati-hati aja, jangan gampang tergiur sama kemenangan sesaat kayak gitu, dan ya lebih hati-hati aja sih. Boleh kita ke selanjutnya ya. Singkat saja. Ya, singkat saja. Yang jelas judi itu haram. Salah. Tadi sensor editor ya. Sensor. Haram ya guys ya, haram gitu tuh. Hukumnya haram ya. Meskipun judi itu tuh udah ada dari zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi pun itu tetap saja haram ya. Dah. Oke, selanjutnya. Singkat saja ya, kalau dari aku sendiri sih, kalau punya teman penjudi nih ya, temani aja. Ntar siapa tahu dapet tuh. Kalau dia jual murah kan, nggak tahu kan tuh. jual barang dia, gitu aja. Tapi tetap disadarkan lah kalau bisa, semoga berhentikan. Nah, semoga juga dijauhin sama teman-teman penjudi. Oke, selanjutnya. Menurut saya satu kata, naikkan dulu SDM-nya. Kelas. Intinya kalau dari saya mah jangan pernah mencoba
walaupun kalian semepet apapun butuh duit, ingat masih ada Tuhan yang untuk mengadu. Sekian ya. Oke, jadi itu kesimpulan dari semuanya gitu ya. Nah, di sini udah waktunya kita closingan gitu ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, sudah memberikan pendapatnya gitu perihal tentang bahaya judi online gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata maupun dari gestur kita gitu ya. Terutama saya pribadi dan rekan-rekan saya semuanya ya, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.